Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai prinsip berlanjutan dan contoh implementasi dalam pembelajaran, serta kami akan merumuskan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Prinsip keberlanjutan kurikulum yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang ada di dalam kelas, antar jenjang pendidikan, maupun jenis pendidikan. Menurut UNESCO, prinsip keberlanjutan ini terdapat atau terbagi dalam 3 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi ekonomi, dimensi kedua, dimensi sosial, dan dimensi ketiga, dimensi lingkungan. Dimensi yang pertama adalah dimensi ekonomi. Pada dimensi ini menekankan tentang pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan, termasuk bagaimana pengelolaan sumber daya manusia atau sumber daya alam secara bijak dan bagaimana pembangunan ekonomi yang inklusif. Dimensi yang kedua yaitu dimensi sosial. Dimensi sosial integrasikan nilai-nilai sosial dan juga keterampilan interpersonal dalam pembelajaran untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan juga adil. Dimensi yang ketiga adalah dimensi lingkungan, di mana dimensi ini mendorong pemahaman tentang ekosistem, pelestarian alam, dan juga bagaimana dampak manusia terhadap lingkungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dika Prajnani Dewi. Saya akan melanjutkan presentasi pada poin implementasi prinsip keberlanjutan dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini ada disebutkan sebanyak 5 poin. Yang pertama itu menyertakan konten matematika yang relevan. Nah, di sini kita bisa mencontohkan siswa seperti konten matematika yang relevan itu mungkin bisa menggunakan seperti contohnya teorema Pythagoras, fungsi kuadrat, integral, hukum kosinus, dan persamaan diferensial. Dengan kita menerapkan ini, kita memiliki berbagai aplikasi dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Lalu yang kedua yaitu mendorong pemikiran kritis dan solusi keberlanjutan terhadap permasalahan matematika. Nah, di sini kita bisa mendorong pemikiran kritis siswa dengan membuka pertanyaan seperti contohnya apakah ada metode lain untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan yang kedua kita bisa menerapkan model pendekatan PBL atau problem based learning atau juga proyek berbasis masalah. Nah, dengan menerapkan ini kita bisa membuka pikiran siswa untuk lebih kreatif dan juga aktif dalam konteks yang lebih praktis. Dan yang ketiga itu ada kolaborasi, di mana kita dapat mendukung diskusi antar siswa yang melibatkan perdebatan konstruktif untuk mencari solusi bersama. Selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi, di mana ini berfokus pada kemampuan siswa untuk dapat menjelaskan pemikirannya secara lebih jelas dan efektif dalam mengembangkan keterampilan komunikasi matematika. Nah, dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini dalam pembelajaran matematika, diharapkan kita dapat merangsang pemikiran kritis dan solusi keberlanjutan terhadap permasalahan yang ada di matematika. Poin selanjutnya yaitu mengintegrasikan teknologi dan sumber daya digital. Nah, dengan integrasi teknologi ini, kita dapat memperkaya pengalaman pembelajaran matematika. Nah, adapun cara-cara untuk melakukannya, yang pertama itu menggunakan media pembelajaran online. Nah, kita dapat memanfaatkan platform pembelajaran online untuk memberikan tugas, kuis, sumber daya tambahan, seperti contohnya menggunakan Google Classroom. Selanjutnya ada papan tulis digital. Nah, dengan menggunakan papan tulis digital ini atau tablet untuk menunjukkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan secara langsung dan memfasilitasi diskusi secara lebih efektif dan interaktif. Nah, contohnya ini seperti bisa menggunakan Jamboard. Nah, dengan mengintegrasikan teknologi dan sumber digital dengan baik dan bijak, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran matematika yang lebih dinamis, interaktif, dan juga relevan untuk siswa. Poin selanjutnya yaitu mengajarkan konsep-konsep matematika dalam konteks keberlanjutan. Nah, untuk menciptakan konsep matematika ini dalam konteks keberlanjutan, maka kita dapat menggunakan pendekatan seperti contohnya
analisis data lingkungan, atau ajarkan siswa untuk mengumpulkan dan menganalisis data lingkungan menggunakan konsep statistika seperti rata-rata, median, atau regresi linear. Yang selanjutnya itu mungkin bisa menggunakan analisis jejak karbon. Itu gunakan matematika untuk menghitung jejak karbon individu ataupun kelompok ataupun proyek dan mempertimbangkan cara menguranginya. Mungkin yang selanjutnya itu dengan manajemen limbah. Itu terapkan konsep matematika seperti proporsi dan persentase untuk mengkaji strategi manajemen limbah yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan konsep matematika ini ke dalam konsep keberlanjutan, maka siswa tidak hanya dapat mengembangkan pemahaman matematika mereka, tetapi juga mendapatkan wawasan tentang bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan keberlanjutan di dunia nyata. Poin yang terakhir yaitu mendorong siswa untuk melakukan proyek. Nah, untuk mendorong siswa melaksanakan proyek, ada pertimbangan yang harus dilakukan. Mungkin menggunakan pendekatan seperti pemilihan topik yang bebas atau relevansi kontekstual, kolaborasi dalam tim, dan mempertimbangkan keberlanjutan. Lalu presentasi publik, pendekatan multidisiplin, relasi industri bisnis, dan refleksi diri. Dengan memberikan ruang kepada siswa untuk mengambil inisiatif dalam proyek mereka sendiri, mereka dapat mengembangkan keterampilan mandiri, kreativitas, dan pemahaman matematika yang lebih mendalam lagi. Baik, perkenalkan, saya Niani Lamsari akan melanjutkan presentasi poin selanjutnya mengenai prinsip berkelanjutan kurikulum di salah satu sekolah. Menurut kelompok kami, prinsip dengan proses saling berkaitan atau berkesinambungan memiliki hubungan yang fungsional. Adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Pembelajaran saling berkaitan dengan pembelajaran di jenjang berikutnya pada mata pelajaran yang sama berkembang secara sistematis. Nah, hal tersebut adalah salah satu contoh prinsip keberlanjutan kurikulum di salah satu sekolah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai prinsip keberlanjutan dan contoh implementasi beserta prinsip berkesinambungan di salah satu sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok